selamat malam. Perkenalkan nama saya Adriana Harefa, NIM 64222860. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum saya masuk ke dalam aplikasi SPSS, saya jelaskan dulu dasar teorinya. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah suatu instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi instrumen apakah data yang dihasilkan stabil jika diuji ulang. Selanjutnya ini adalah tampilan data yang sudah kita input di dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPS. Data yang di Excel ini nantinya kita akan pindahkan ke SPSS untuk dilakukan pengolahan dan analisis. Pertama, nanti saya membuka aplikasi SPSS dan selanjutnya data yang ada di dalam Microsoft Excel ini akan kita masukkan di dalam SPSS, tepatnya di data view. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke dalam SPSS, kita perlu copy paste data yang sudah kita input di dalam Microsoft Excel ini. Kita blok, lalu kita Ctrl C, atau bisa juga dengan klik kanan, terus klik copy. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita bisa Ctrl V atau klik kanan, klik paste. Oke, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah itu, pada tampilan variabel view ini, kita akan mengganti nama-nama variabel ini dengan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas ini akan bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan untuk menguji validitas di dalam aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Kita klik data view, lalu kita klik analyze, klik correlate, lalu difference. Nah, jika sudah, kemudian kita masukkan seluruh item pertanyaan ke dalam kolom variabel. Kita masukkan dulu X1. Nah, teman-teman, kita ada kesalahan di dalam data view-nya. Kita lanjut, kita buat ulang di sini, kita klik analyze, lalu correlate, lalu difference, dan terus X1 kita masukkan di dalam kolom variabel,
Setelah itu kita pastikan korelasi yang digunakan adalah person, lalu kita klik OK. Nah, hasil output akan menampilkan nilai korelasi antara eh, setiap item dengan total skornya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, dari hasil output ini kita dapat melihat item mana saja yang valid dan item mana yang tidak valid. Setelah kita melakukan proses uji validitas menggunakan menu analyze, correlate, divariate, maka akan muncul output berupa tabel korelasi yang seperti ini. Seperti yang terlihat pada layar ini berdasarkan output yang diperoleh. Oke, sebelumnya kita akan menilai apakah data yang di dalam tabel korelasi ini valid atau tidak valid. Nah, di sini item X1, ya, item X1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,8689 dengan nilai signifikannya 0. Dan item kedua memiliki nilai korelasi sebesar 0,789 dan nilai signifikannya 0,000. Dan item ketiga juga memiliki nilai korelasi sebesar 0,834 dan nilai signifikannya 0,000. Dan item keempat juga memiliki nilai korelasi sebesar 0,797 dengan nilai signifikan 0,00. Ya, setelah kita melakukan uji validitas menggunakan SPSS, maka output seperti pada layar berdasarkan hasil tersebut, seluruh pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, serta nilai signifikannya kurang dari 0,05. Artinya seluruh item ini dinyatakan valid dan bisa digunakan analisis selanjutnya. Ya, maaf, saya akan menjelaskan sedikit perihal hasil output yang sudah kita peroleh di dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, serta nilai signifikannya kurang dari 0,05. Pada penelitian yang kita punya, jumlah data yang kita olah adalah 28 responden. Karena dari 30 data awal, terdapat 2 data yang tidak dapat digunakan, sehingga dapat memenuhi kriteria yang dapat kita analisis berjumlah 28 responden. Berdasarkan jumlah responden tersebut, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, yang dapat kita lihat dari tabel distribusi, nah R tabel ini kita bisa lihat di dalam tabel distribusi R produk momen dengan ketentuan N-nya 28 dan tarafnya signifikansinya 5% atau 0,05. Karena seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, R tabel 0,361 dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan seluruh item pertanyaan tadi dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu melakukan uji validitas untuk variabel X2 dan seterusnya kita menggunakan menu correlate di dalam aplikasi SPSS. Baik, kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Bivariate. Nah, selanjutnya kita masukkan seluruh pernyataan variabel X2 ke dalam kolom variabel. Nah, X1 yang sudah kita masukkan di dalam kolom variabel ini akan kita pindahkan kembali ke tempatnya. Yang baru kita masukkan X2-nya. Kemudian, kita pastikan jenis korelasinya adalah personal. Kita klik OK. Nah, oke. Setelah itu berikut adalah tampilan hasil output yang sudah kita peroleh di dalam aplikasi SPSS. Baik, berdasarkan output yang kita peroleh di dalam aplikasi SPSS ini,
dapat kita ketahui nilai korelasinya dan signifikansinya dari masing-masing item pertanyaan sebagai berikut. Item X1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,639 dan nilai signifikansinya 0,000. Dan item X2, ya, item X2 memiliki nilai korelasi sebesar, maaf sebelumnya kita ada kesalahan pembacaan. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah, berikut kita akan jelaskan kembali. Berdasarkan output yang kita peroleh, dapat kita ketahui di dalam nilai korelasi dan signifikasinya dari masing-masing item pernyataan pada variabel X2 sebagai berikut. Nah, item X1 di sini memiliki nilai korelasi sebesar 0,639 dan nilai signifikasinya 0,000. Dan item X2 memiliki nilai korelasi sebesar 0,558 dan nilai signifikasinya 0,001. Item X Item X3 juga memiliki nilai korelasi sebesar 0,8550 dan nilai signifikasinya 0,000. Dan item X4 juga memiliki nilai korelasi sebesar 0,820 dengan nilai signifikasinya 000. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan kita bandingkan di dalam nilai R tabel, yaitu 0,631. Karena tadi R tabel kita adalah 0,361, maka seluruh nilai R hitung lebih besar dari 0,361, atau R tabel yang kita punya adalah 0,361 dan nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa item yang kita miliki pada variabel X2 dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, kita lanjut ke variabel berikutnya, variabel Y. Nah, caranya masih seperti yang tadi. Kita lanjut, kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu kita klik bivariate. Nah, pernyataan yang di dalam call variable ini kita kembalikan di sebelah kiri. Lanjut, kita masukkan variabel Y1 ke dalam kolom variabel. Jangan lupa perhatikan di dalam correlation coefficient-nya, kita klik person, lalu kita klik OK. Oke, baik, berikut output yang kita peroleh dapat kita ketahui nilai korelasi dan signifikasinya masing-masing item pernyataan variabel sebagai berikut, yaitu Q1 kita memiliki nilai korelasi sebesar 0,814 dengan nilai signifikasinya 0,000, dan Q2 kita memiliki nilai korelasinya sebesar 0,445 dengan nilai signifikansinya 0,14. Dan item Y3 kita memiliki nilai korelasinya sebesar 0,486 dengan nilai signifikasinya adalah 0,006. Dan Y4 kita memiliki nilai korelasi 0,661 dengan nilai signifikasinya 0,000. Dan kita di sini juga memiliki Y5 memiliki nilai korelasi sebesar 0,717 dengan nilai signifikasinya 0,000. Dan Y6 kita memiliki nilai korelasi sebesar 0,748 dengan nilai signifikasinya adalah 0,000. Selanjutnya, nilai tersebut akan kita bandingkan dengan nilai R tabel, yaitu 0,361. Dengan seluruh nilai R hitung lebih besar dari 0,361 dan nilai signifikasinya kurang dari 0,015,
0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa seluruh item pernyataan ini pada variabel Y kita nyatakan valid dan layak digunakan di dalam penelitian. Baik, setelah uji validitas, langkah berikutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Eh, Kembali, kita klik Analyze, kita klik Scale, lalu kita klik Reliability Analyze. Nah, di sini untuk variabel X1 kita masukkan di dalam item variabel di kolom variabel ini. Kita masukkan X1 sampai X1.4 ya. Karena X1 ini adalah total, jadi kita tidak perlu memasukkannya. Lalu kita klik OK. Nah, langsung saja kita buat keseluruhan variabelnya biar tidak fokus satu-satu ya. Kita klik lagi Analyze. Kita klik Scale, Reliability Analyze. Ini kita kembalikan di posisinya semula. Masukkan X2. Dan X2 ini adalah total kita, jadi kita tidak perlu memasukkan di dalam kolom variabel ini. Lalu kita klik lagi OK. Ini untuk X2 dan ini tadi X1 ya. Lanjut kita buat lagi di variabel Y. Kita klik Scale, lalu Reliability Analyze. Pada kolom item ini kita kembalikan di sebelah kiri lagi atau seluruh tempat semula. Lanjut kita klik Y1, kita pindahkan sebelah kanan. Sama seperti tadi, Y ini adalah total. Jadi total dari variabel ini kita tidak perlu masukkan di dalam kolom ini. Kita lanjut, kita klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil uji reliabilitas yang kita gunakan di dalam Cronbens Alpha yang akan kita gunakan untuk menentukan instrumen ini, penelitian ini reliable atau tidak. Baik, berdasarkan hasil output SPSS yang diperoleh nilai Kronsband alpha untuk variabel X1 sebesar 0,768 dengan jumlah item sebanyak 4 pernyataan. Karena nilai Kronsband alpha-nya lebih besar dari 0,60, maka dapat kita simpulkan instrumen pada variabel X1 kita nyatakan reliable. Ya, lanjut. Untuk variabel X2-nya juga kita peroleh dengan nilai Kronsband sebesar 0,686 dan itemnya sebanyak 4 pernyataan. Karena nilai Kronsband-nya lebih besar dari 0,60, maka kita dapat simpulkan bahwa instrumen pada variabel X2 juga dinyatakan reliable. Nah, untuk variabel Y-nya juga kita memiliki nilai Kronsband alpha-nya sebesar 0,695 dan jumlah item sebanyak 6 pernyataan. Karena nilai Kronsband alpha-nya lebih besar dari 0,60, maka kita simpulkan bahwa instrumen pada variabel Y dinyatakan reliable juga. Baik, berdasarkan hasil uji reliabilitas yang kita sudah buat, dan kita simpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini pada Y1, X1, X2, dan Y memiliki nilai Krons alpha lebih besar dari 0,60, maka seluruh instrumen penelitian ini kita nyatakan reliable dan layak digunakan di dalam penelitian. Baik, setelah sebelumnya kita sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pengujian hipotesis, yaitu uji F dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, sedangkan uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, berikut tutorialnya.
Langkah pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear, kita klik Linear, maaf. Selanjutnya kita masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent. Eh, Baik, kita masukkan variabel Y ke dalam dependent. Lalu untuk variabel X1 dan X2 kita masukkan di dalam kolom independen karena kedua variabel ini merupakan variabel bebas. Setelah itu kita klik kolom statistik, kita centang estimate dan model fit, sudah tercentang ya. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Selanjutnya SPSS akan menampilkan output hasil analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan uji F, kita fokus pada tabel ANOVA. Berikut ini adalah tabel ANOVA. Kita melihat nilai signifikannya pada baris regression. Nih, lihat ini teman-teman. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, ya, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, berdasarkan hasil output SPSS, pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 0,482 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,623. Karena nilai signifikannya 0,623 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan untuk uji T-nya, pada variabel X1, pada tabel koefisiennya ini, untuk variabel X1 kita peroleh nilai signifikannya variabel X1 sebesar 0,401. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y. Dan untuk yang X2-nya, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,820. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil uji F dan uji T, kita simpulkan bahwa variabel X1 dan X2 ini baik secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, demikian tutorial pengolahan data menggunakan SPSS mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, hingga uji F dan uji T. Semoga video ini dapat membantu dan memudahkan dalam memahami proses analisis data penelitian. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat malam.